Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of my beloved students. Meet again with me, Ma'am Afrida, in English lesson. How do you do? I hope all of you are great ya. Anak Ma'am sudah sholat subuh dan sarapan? Kalau sudah, good job. Today we will talk about simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali seperti kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya, simple present tense is the tense used to express an action or activity taking place or happening at the present time in a simple form, or activities performed repeatedly, or daily habits or acts that have nothing to do with time. Seperti sebelum pandemi, kita biasanya pergi ke sekolah setiap pagi ya kan, dan belajar di sekolah. Simple present tense terdiri dari dua bentuk kalimat, yaitu satu kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja dan menggunakan to be, am, is, dan are. Yang kedua, kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Kata kerja itu, seperti makan, minum, belajar, berlari, dan sebagainya. Nah, dalam bentuk positif, untuk membentuk kalimat tenses ini, dalam kalimat verbal biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one, kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s atau is, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Subjek I, you, they, we, kata kerjanya menggunakan kata go. Kemudian kalimat berikutnya adalah to school by bus. Jadi kata go tidak mendapatkan penambahan s atau is. Bila subjeknya I, you, they, we. Tapi bila subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya go ditambah is menjadi goes to school by bus. Dalam simple present tense, bentuk positifnya adalah subjek plus verb one plus to be bila kalimat nominal atau kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. To be-nya itu is, am, are plus object. Contohnya, Susi Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Kemudian contoh kedua menggunakan kata kerja. They watch new movies every Sunday. Bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga bila subjeknya she, he, it tergantung dari akhiran kata kerja atau verb tersebut. Untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z ditambahkan is. Contohnya go menjadi goes, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, and box menjadi boxes, juga fix menjadi fixes. Untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan ditambah y, maka kita hilangkan y-nya dan ditambahkan akhiran ies. Jadi si y berubah menjadi huruf i ditambah e dan s. Contohnya carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, and marry menjadi marries. Jadi huruf Y berubah menjadi I. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambah Y, cukup tambahkan S. Nah, ini bentuk kalimat simple present tense dalam bentuk negatif ya, Nak. Apabila dia not, maka ditambah do not atau does not, disingkat menjadi don't dan doesn't. Apabila menggunakan to be is, am, are, maka ditambahkan not.
Contohnya, she is not a teacher untuk bentuk kalimat yang nominal. Sedangkan yang verbal, they don't watch new movies every Sunday. Ada penambahan do not, disingkat menjadi don't. Berikutnya simple present tense untuk interrogatif. Dalam bentuk pertanyaan ini, maka do atau does berada di bagian pertama atau di awal, kemudian ditambah subjek, lalu verb one, kemudian baru objek. Contohnya, does he come to your house today? Apabila subjeknya she, he, it, maka menggunakan to be does. Atau, do you play basketball every morning? Apakah kamu bermain bola basket setiap hari? Nah, menggunakan kata do bila subjeknya I, you, we, they. Baiklah anak mem, sekarang kita coba latihan. Isilah titik-titiknya dengan merubah atau tetap kata kerjanya yang terdapat di dalam kurung. Setelah kamu jawab, silahkan kirim jawabannya ke GCR kelas kita. Thank you very much for your attention. See you soon. Assalamualaikum.